Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan Fajar Dana di sore hari ini dari Barong Studio di 102 FM. Seperti biasa di hari Jumat acara kita adalah Gita Sastra. Dan kali ini kita sampai ke edisi 36 ya. Iya, edisi 36 kembali dihadiri Pak Dr. Nyoman Sudiana ya. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 6 Singaraja bersama siswinya dan ibu-ibu guru dan bapak guru yang hadir di sore hari ini. Selamat datang di Studio Barong. Semoga kita bisa berbagi tentang sastra di sore hari ini. Dan seperti biasa, acara ini ditemani oleh Edi Arudi, Chandra dan Hartawijaya dan saya Fajar. Kemudian kita masih menunggu Prof. Dr. Gede Hartawan, Bunda Putri Swastini Koster dan Satria Kusuma. Oke, sebelum lanjut kita akan buka dulu dengan satu lagu untuk Anda semua di sore hari ini. Kau diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Bosan sudah ku menyimpan rasa kepadamu, tapi tak mampu ku berkata di depanmu. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta, tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Bosan sudah ku menyimpan rasa kepadamu, tapi tak mampu ku berkata di depanmu. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta, tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Tak bisa ku paksakan dirimu untuk jadi kekasihku. Bila tak jodohku, aku tak mudah mencintai, tapi mengapa denganmu aku jatuh cinta. Mencintai, tak bilang cinta, tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Aku bisa apa? Menapak jalan yang menjauh, tentukan arah yang ku mau, tempatkan aku pada satu peristiwa yang membuat
cerita cinta, tegarkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut engkau. Naluriku berkata, tak ingin terulang lagi kehilangan cinta hati bagai raga tak bernyawa. Aku junjung petuamu, cintai dia yang mencintaiku. Hatinya dulu berlayar, kini telah menepi. Bukankah hidup kita akhirnya harus bahagia? Di dekat engkau aku tenang, sendu matamu penuh tanya. Misteri hidup akankah menghilang dan bahagia di akhir cerita. Cinta, tegarkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut engkau. Naluriku berkata, tak ingin terulang lagi kehilangan cinta hati bagai raga tak bernyawa. Junjung petuamu, cintai dia yang mencintaiku. Hatinya dulu berlayar, kini telah menepi. Bukankah hidup kita akhirnya harus bahagia? Bagaimana hidup pun hanya cerita, cerita tentang meninggalkan dan yang ditinggalkan. Cinta, Saya hadirkan untuk kamu-kamu di sore hari ini, dan selanjutnya Gita Sastra kali ini seperti biasa diantarkan oleh Edi Arudi. Silakan Kak Edi. Kembali hadir Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Singaraja, beserta guru dan anak didiknya yang berprestasi tentunya. Sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, kita akan menyaksikan atau mendengarkan visi misi dari Sekolah SMP Negeri 6 Singaraja dan prestasi-prestasi yang akan dimunculkan dalam Gita Sastra hari ini. Silakan Pak Jumar. Baik, terima kasih. Selamat sore. Pengurus siapa malah? Pemirsa PT Radio Barong, Radio dulu La Barong Pak ya. La Barong ya. Iya, betul dulu La Barong. La Barong. Terima kasih nih untuk yang kedua kalinya sudah dipercaya untuk mengisi kegiatan Gita Sastra. Jadi sekali lagi terima kasih saya ucapkan, diberi kesempatan anak-anak untuk mengapresiasikan apa yang mereka miliki, apa yang mereka sudah raih. Bapak Ibu dan teman-teman ini mungkin yang mendengarkan siaran ini,
terkait visi misi sekolah. Visi misi sekolah. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri mungkin. Ya, belum ada yang tahu ya. ini. Nama saya Nyoman Sudiana, saya Sudiana. Jadi saya bertugas di SMP Negeri 6 Singaraja dari tahun 2018. Sebelumnya saya bertugas di SMP Negeri 2 Sukosade. Kebetulan Pak Edi teman di SMP Negeri 2 Sukosade ini. Dan memang dari sana memang prestasi luar biasa dari Pak Edi di bidang sastra. Untuk persingkat waktu mungkin saya sampaikan untuk visi misi sekolah kita adalah berprestasi, berkarakter profil pelajar Pancasila berdasarkan Trihita Karana. Jadi itu visi misinya. Jadi terwujudnya SMP Negeri 6 Singaraja yang berprestasi, berkarakter profil pelajar Pancasila dan berlandaskan Trihita Karana. Itu kalau kita lihat dari kalimat cukup singkat ya Pak. Ya, tapi penjabarannya luas sekali karena kalau berprestasi kalau kita lihat indikatornya dari visi itu berprestasi di bidang akademik, bidang non akademik dan keterampilan. Jadi itu gini ya. Kemudian karena sekarang kita melaksanakan kurikulum merdeka, jadi penegasannya adalah di profil pelajar Pancasila. Dan kita karena SMP Negeri 6 ini merupakan sekolah yang bernuansa Hindu, jadi ada SK-nya itu, jadi kita masukkan filosofi atau Trihita Karana itu. Kemudian mengenai prestasi, sebenarnya kita secara kalau saya sendiri sebenarnya lebih cenderung prestasi itu kita tidak dalam artian bukan tujuan utama, Iya. tetapi yang paling utama adalah proses, karena kita lebih cenderung ke anak-anak itu melalui proses, sehingga kalau mereka bisa berprestasi itu merupakan bonus dari jerih payah mereka. Kemudian untuk prestasi, jadi ada di bidang akademik, tentunya yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Kemudian non akademik adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan non akademik, seperti misalnya kegiatan olahraga, kemudian dan yang lain-lain. Secara khusus kita di SMP Negeri 6 Singaraja memang untuk seni dan budaya memang kita merupakan salah satu program prioritas. Jadi dan setelah kita melakukan melalui proses itu beberapa prestasi memang kita raih di bidang akademik, di bidang non akademik, kemudian terkait juga dengan seni budaya. Bahkan untuk seni mungkin kita juga merupakan branding sebenarnya itu Pak. Branding. Ya, seni budaya itu nanti mungkin bisa anak-anak juga nanti bisa menyampaikan apa saja. Kemudian terkait juga dengan sastranya. Ya. Jadi kita merupakan sekolah yang mengikuti program gerakan sekolah menulis buku. Jalan Indonesia-nya ya. Ya, di Jalan Indonesia, dan ada kalau nggak salah sekarang mungkin sudah ada 10 buku Pak. Jadi dari kalangan guru, kepala sekolah dan siswa. Dan khusus untuk siswanya adalah yang berkaitan dengan sastra. Jadi puisi, kemudian juga dia cerpen itu. Secara khusus itu gitu. Mungkin itu aja dulu Pak. Oke. Itu visi-visi dari SMP Negeri 6 Singaraja. Nah, tadi saya mendengar bahwa visi yang pertama itu adalah berprestasi ya. Ini cukup berat sebenarnya karena menaruh prestasi di urutan pertama. Nah, langkah-langkah apa Pak yang bisa Pak gunakan untuk meraih prestasi itu? Ya. Misalkan pemberdayaan guru, bagaimana manajemen guru untuk bisa menciptakan prestasi itu sendiri. Oke. Baik, untuk prestasi yang jelas segala aspek kita persiapkan, dan terutama di SDM-nya guru.
sarana prasarana juga. Sebagai contoh misalnya untuk prestasi akademik kita begini Pak, kita di SMP 6 tidak secara khusus kita menjaring siswa-siswa yang berprestasi untuk masuk ke sana. Iya. Karena konsep saya semua siswa itu harus dilayani. Iya. Jadi tanpa istilahnya kita khusus mencari siswa-siswa yang berprestasi. Misalnya dengan mengadakan lomba-lomba, kita nanti yang juara masuk tidak itu. Okay. Karena kita perlakuan semua siswa itu sama, dan itu merupakan seninya. Iya. Seninya kita bisa mengelola mereka semua. Kalau memang yang berprestasi pas memang ke sekolah ya syukur juga gitu, tapi kita tidak mengkondisikan seperti itu. Kemudian mengenai caranya, jadi seperti tadi di SDM, kemudian dengan mengadakan pelatihan, kemudian kita juga mengundang, memang kalau memang di sekolah kita tidak ada pembina yang di bidang itu, kita carikan dari luar ya. Kemudian untuk anak-anak juga kita beri kebebasan mereka memilih apa. Kemudian sekarang mungkin kita punya program khusus Pak, program khusus untuk di akademik ini, kita utama untuk di akademik, karena kalau di seni dan budaya dan keterampilan kan memang sudah dari kemarin itu kita sudah ada program-programnya. Tapi udah sekarang kita secara khusus untuk anak-anak yang memang dia mempunyai setelah kita tes tuh Pak, kita mengadakan asesmen diagnostik itu. Jadi kita itu kemudian untuk yang sekarang kita prioritaskan memberi pelayanan kepada mereka, semacam memberikan les gratis. Oh, les gratis. Ya, itu untuk mereka kita memang secara khusus untuk memang yang mereka yang punya kemampuan untuk itu. Kemudian untuk yang lain, jadi kita memang fasilitasi sekali. Kemudian guru-gurunya juga meskipun ada kadang-kadang Pak, kadang-kadang kan lucu nih. Guru yang bukan guru seni dia bisa seni kan itu. Jadi kita banyak begitu Pak. Mungkin salah jurusan dari itu. Nanti itu kita ada punya guru seperti itu, ada tidak pernah tidak punya pendidikan seni, tapi dia malah seni. Jadi seperti itu kita betul-betul maksimalkan itu. Oke, Pak Satu Barong, kita berbincang dengan Pak Nyoman Sudiana, Kepala Sekolah SMP 6 Singaraja. Dulu saya punya pengalaman dengan beliau ketika beliau jadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Sukasada. Memang visioner beliau, dan ketika dia pindah ke Singaraja, saya pasti juga menilai pasti akan berkembang di SMP 6, walaupun ada pro dan kontra. Nah, terkait dengan hal pro dan kontra itu kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan minta pendapat Bapak Ibu guru yang mendampingi. Ibu, bagaimana program-program yang diberikan kepala sekolah untuk pengembangan visi dan misi sekolah ini? Siapa yang bisa Bapak, silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang tadi. Ya, perkenalkan dulu ke Pak Sadio Barong. Tiang Putu Bayu Pradipta, jadi sebagai guru bahasa Bali di SMP Negeri 6 Singaraja. Jadi terkait dengan visi misi dari sekolah SMP Negeri 6 Singaraja ini sangat baik kepada siswa ya. Pertama, siswa yang memiliki prestasi di bidang bahasa Bali ya, yang juga mengajar bahasa Bali di SMP Negeri 6 Singaraja. Jadi dibandingkan dengan sekolah lain ini, kita banyak memiliki calon-calon bakat, khususnya di bahasa Bali. Pertama di Mirat Lontar, ya, kita banyak mempunyai bibit berprestasi. Ya. Kebetulan juga kita ajak siswa ke sini. Ya, di Pidarte juga ada, dan Satwa juga ada. Siapa yang dari Satwa Bali? Oke, dari Satwa Bali, satu puisi Bali siapa? Tiang. Oke, nanti tunjukkan. Tunjukkan bakatnya. Tunjukkan ya. Oke, silakan lanjut Pak. Itulah, jadi tugasnya kita sekarang adalah untuk membina siswa. Ya, kita sebagai fasilitas. Jadi bagaimana cara kita untuk menunjuk atau mengembangkan bakat siswa untuk jadi yang terbaik buat sekolah.
Oke. Begini permasalahannya Pak, khusus di bahasa Bali. Iya. Sastrawan Bali, terutama di Kabupaten Buleleng ini masih langka sekali. Ya kebanyakan pembacanya, terus penciptanya memang cukup langka dari tahun ke tahun memang langka. Awalnya ada Pak Darno, almarhum. Setelah itu sekarang ada beberapa guru yang juga penyair, satu guru penyair. Setelah itu satu penyair bahasa Bali yang juga penyair. Nah, melihat langkanya profesi penyair sebagai pencipta karya seni, terutama puisi dan prosa yang lainnya, bagaimana usaha-usaha yang Pak lakukan di sekolah Bapak untuk menjaring bibit itu dan menjadikan kelak mereka itu sebagai seorang penulis? Jadi gini Pak, untuk pertama langkah yang sebagai guru ya. Jadi pertama kali yang masuk ke sekolah, ke kelas Pak. Jadi 10 menit kita adakan literasi dulu Pak. Literasi dalam artian siswa jarang sekali sekarang membaca buku Pak. Iya. Karena lebih banyak ke gadget ya. Jadi kita alihkan pada pelajaran pertama, 10 menit pertama kita alihkan ke literasi. Jadi biar siswa itu terbiasa membaca buku. Jadi ketika siswa sudah terbiasa membaca, jadi bakat siswa itu sudah teralih ke menulis. Iya. Jadi sedikit demi sedikit kita nggak bisa langsung instan buat siswa nyuruh nulis. Siapkan bahan dasarnya dulu. Prosesnya Pak. Oke, itu kiat-kiat dari guru bahasa Bali SMP 6 Singaraja. Oke, siapa yang akan membacakan puisi bahasa Balinya sebagai bukti bahwa ini memang ada bibit bagus di SMP 6 Singaraja? Oke, silakan perkenalkan, sebut-sebut nama teman Anda di sekolah atau di rumah, silakan. Oke. Nama pacarnya mungkin. Enggak dong. Oke. Enggak punya, kebetulan enggak punya. Iya, belum punya. Asik. Itu masuk. Sudah? Lanjut. Om Swastiastu. Wastantitiang Putu Ananda Pratnya Maharani, bisa dipanggil Ananda. Pengrahina makin Titiang akan wacin puisi Sani Memudan Mimi Ritat kala Mimi membotang Titiang Mimi nenten tain rasayang Ani madan bekewah Kanti Titiang lekat ke gumini. Mungkin Titiang subekeleh Titiang tusing nawang apa-apa. Mimi sani ngajahin Titiang kanti Titiang bisa. Titiang sesai ngai Mimi pedih. Nanging Mimi tusing tain pedih teken Titiang. Mimi nesesai negur Titiang ritat kala Titiang pelih. Jani Titiang subenawang arti kasih sayang Mimi ni teken Titiang. Titiang idih pengampura tekening Mimi. Yening Titiang lah pelih. Suksema. Oke, itu puisi karya siapa tadi? Kebetulan ini karya saya sendiri yang saya lombakan. Oke. Ini bukti real ya. Saya ulas sedikit. Iya. Itu di kalimat ada yang sedikit beda ya. Oh iya. Mimi ane negur Titiang. Ya, negur Pakai Titiang. kata dampak gitu. Karena dampak gitu. Iya. Iya. Itu sama dengan dampak. Iya. Bahasa Balinya dampak. Oh iya. Dampak. Negur kan itu. Iya, negur itu ya. Nggih, pangde apa bahasa Bali itu saya konsisten kita berbahasa Bali. Iya. Nggih, ampun. Oke, Pratnya, saya sarankan gali lagi ide-ide yang lain, tulis dalam puisi bahasa Bali. Siap. Kumpulkan hingga 50 puisi bahasa Bali dan kirim karyanya ke Grip Maurib. Oh siap. Ya, Grip Maurib itu sebuah penghargaan di puisi bahasa Bali, di mana ketika dia itu menang akan dapat promo cetak buku dan bukunya itu akan dikembalikan ke pemenang.
Grip Maurib di Tabanan itu dimotori oleh Kepala Desa Kukuh, Bapak Made Sugianto. Bisa linknya Pak? Cari aja di Facebook Made Sugianto gitu aja. Gitu. Dia tuh punya penerbitan Pustaka Ekspresi. Nah, penerbitannya tuh murah sekali di sana. Oke, Pak Nyoman Sudiana kembali nih Pak Nyoman. Pak Nyoman, di media massa dan program Kementerian Ristek dan Teknologi itu sekarang atau mungkin baru persiapan ini melaksanakan sastra masuk kurikulum gitu. Hal itu mengingat sastra itu mampu menanamkan benih-benih untuk menghindari bullying dan kekerasan-kekerasan yang ada di sekolah. Bagaimana kiat Bapak untuk menyambut sastra masuk kurikulum ini, Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih Pak masukannya nih, dan juga ya dengan Pak Edi. Pak Edi ini juara nasional ya, dia baik terkait dengan kurikulum yang memasukkan nanti sastra itu ke dalam kurikulum. Tentunya kita sangat menyambut dengan baik. Apalagi saya sendiri merupakan pelaku sastra. Saya berlaku apa istilahnya, penggemar sastra yang tersembunyi ya sebenarnya. Senang dengan puisi tapi itu ya. Jadi itu Pak. Jadi kiat-kiat saya sebagai kepala sekolah sebenarnya mungkin beberapa kita sudah lakukan itu Pak. Terkait dengan itu Pak ya. Terkait dengan tadi tidak karena itu. Salah satunya adalah program kita itu ada namanya program Malam Sastra. Malam Sastra. Ya, di saat Hari Raya Saraswati dan itu juga di film Kepitu itu. Iya. Jadi di sana ya itu. Di sana salah satunya adalah kita memang membaca buku sastra, kemudian anak-anak bercerita. Jadi bercerita tentang pengalamannya, kemudian juga kita kadang-kadang membahas itu Pak. Membahas kalau kita di Bali kan ada kitung-kitung itu, jadi kita bahas secara kalimatnya itu. Contoh misalnya yang paling mudah kan pupuh itu ya. Skaralit ya. Kan sebenarnya kan banyak sekali makna yang sangat gini sekali, sangat luar biasa sebenarnya. Padahal bahasanya sangat sederhana. Itu ya, dena wah bisa depan ada kingan kan banyak sekali sebenarnya itu. Itu salah satu gininya itu ulasannya itu adalah kita supaya belajar terus kan tuh ya. Belajar terus, jadi terus banyak ayat ya pun kita pinta itu salah satu Pak. Dengan itu kemudian ya ada malam sastra, kemudian terkait tadi juga kita ikut di SMP itu Pak. Kita sudah itu. Dan dulu pernah Bapak minta sebagai pembina karena sibuk aja berapa itu ya. Jadi itu yang salah satu kiat-kiatnya yang kita. Oke, selanjutnya kita akan berbincang masih dengan Ibu Guru Bahasa Bali yang terkait dengan teknik-teknik pengajaran sastra yang diterapkan di SMP Negeri 6 Singaraja. Tapi sebelumnya Kak Fajar break dulu untuk 2 buah.
Giatnya bakti yang widin wedang Sampunan ngawak ngangwang kita Gena pingit ne patut sucian Pura merajan sanggahan siosan Elingan mekaman lan sentang Sukerena rahayu kepanggil Mang de ides dados weje Ngasti tiang jagat Bali ini kita Gena pingit ne patut sucian Pura merajan sanggahan siosan Elingan mekaman lan sentang Sukerena rahayu kepanggil Bali oh Bali Kalau tak seribu buran Ke paus pulau dewata Ambon dupa miyik Tanang sari keunggahan Kya turim betari sami Mang de ides dados weje Ngasti tiang jagat Bali ini Mande ides dados weje Ngasti tiang jagat Bali ini Bali oh Bali tanpa saman pada suarga di mercepada
bakti yang widin wedani sampunan ngawak ngangwang kita genap pingit ne patut suci pura merajan sanggahan siau sayang elingan mekaman lan sentang sukerena rahayu kepanggil Mangde ites dates weja ngasih tiang jagat Bali ini kita genap pingit ne patut suci pura merajan sanggahan siau sayang elingan mekaman lan sentang sukerena rahayu kepanggil Bali oh Bali kalau tak seribu pura ke paus pulau dewata Ambon dupa miyik tanang sari keunggahan kiaturim betari sami mangde ites dates weja ngasih tiang jagat Bali ini mangde ites dates weja ngasih tiang jagat Bali ini Bali oh Bali. Yang suka sastra, yuk gabung dengan kita. Ayo Labarong. ramaikan dan dengarkan kita Sastra Labarong setiap hari Ayo Jumat jam wujudkan 4 sore. kreativitas Anda di dunia Sastra itu memanusiakan manusia. Kita Sastra Labarong ini ruang untuk ekspresi dan ruang untuk mengapresiasi karya-karya melalui seni baca puisi, cerpen maupun prosa. Dengan begitu kita akan bisa membangun ekosistem literasi melalui radio. Ketika suasana menjadi keruh, puisi membasuh. Kita Sastra Labarong. Ada
sore hari ini. Dan masih bersama SMP Negeri 6 Singaraja dalam kali ini dihadiri oleh Kepala Sekolah Guru Bapak Dr. Nima Suyani SPD MPD. Berikut Ibu Guru dan Bapak Guru yang pembina sastra di SMP Negeri 6 Singaraja bersama 76 orang siswa. Oke, lanjut ke ini. Oke, pesado yang baru di rumah. Kita akan melanjutkan perbincangan berikut dengan guru bahasa Bali. Ibu, terkait dengan pembelajaran khususnya bahasa Bali guna mewujudkan visi misi dari bapaknya, berprestasi bidang masing-masing. Bagaimana teknik-teknik pembelajaran bahasa Bali yang akan Ibu dan sudah Ibu terapkan? Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama Tiang Lowidiari. Kebetulan saya mengajar bahasa Bali di SMP 6 Singaraja. Untuk teknik dan kiat, kebetulan kalau di bahasa Bali kan banyak siswa yang menakuti pelajaran bahasa Bali gitu Pak. Terutama di bidang aksara, macani yang ditakuti, Pak, di membacanya ditakuti gitu. Untuk kiat Tiang kebetulan di sini kan banyak di SMP 6 yang mengikuti lomba-lomba nyastre, menulis di lontar. Nah, untuk cara Tiang di kelas itu yang pertama pasti menggunakan metode yang ya berkreasi lah, inovatif, seperti waktu Niki sama bersama dengan Bapak Kepala Sekolah untuk disuruh membuat roda aksara nih Pak. Biar anak-anak tuh belajar sambil bermain tapi di saat bermain Niki kan bisa mengetahui jadinya Niki aksara Niki kalau digabung dengan Niki menjadi apa bacanya kiatnya itu pasti dengan memasangkan aksara sehingga membentuk satu kata. Nah, untuk di SMP 6 kebetulan Tiang bukan dibilang gini sastra tapi penggemar sama halnya Tiang juga kebetulan guru bahasa Bali yang suka mekidong Pak, sama kayak anak-anak juga di sini saya latih untuk ada yang mekidong di setiap purnama tilem gitu kan, ada pesantiannya. Terus untuk yang lomba-lomba Mapidarte dan lain sebagainya, dan kebetulan di sini juga saya hadirkan siswa yang mengikuti lomba Masatwa dan juga bahkan pernah mengikuti lomba Mapidarte di Balai Penjaminan Mutu. Oke, terima kasih Bu Guru. Untuk pembelajaran menciptanya apa strateginya Bu? Untuk mencipta? Ya. Kalau untuk mencipta puisi itu kebetulan di kelas 7 ada Pak di semester 2. Pasti Tiang menyuruh anak-anak itu untuk membayangkan situasi atau lingkungannya. Misalnya kalian mau buat puisi yang seperti apa, puisi yang bertemakan apa, yang berjudul apa, bayangkan, larut dalam cerita itu sehingga membuat kata-kata berimajinasi sendiri. Biar kata-kata bergerak sendiri. Iya, berimajinasi. Tapi kalau seandainya guru yang mengarahkan ini itu kan nanti takutnya tidak sejalan dengan pikiran anak-anak. Dan tertarik tadi Ibu mengajarkan kidung dan lain-lain untuk pesantian kan. Berarti nanti kan bisa diundang untuk santi SMP Negeri 6. Oh, boleh ya, Bapak, boleh. Siaran di sini. Kami di SMP Iya. Ada. Siswa juga ada, guru juga ada. Guru dan siswa saya undang itu. Kalau SMP 6 jadi pionir untuk pesantian di sastra kan, itu yang lain pasti nanti mengikuti. Ya, terima kasih. Lanjut tadi ya. Oke. Untuk berikutnya kita dengarkan pidato apa? Pisatu Bali. Iringi musik dulu Kak Fajar. Perkenalkan dulu ya. Atau sini aja duduk biar menghadap sana. Nggak, peka sekali Pak. Oh ya, biar kelihatan kamera di sini. Oke, langsung. Nggih, perkenalkan, nama saya Nyoman Pandujaya Pamungkas dari SMP Negeri 6 Singaraja. Mangkin titiang pacang melanturang satu, sani memurde, ni bawang teken ni kesunu. Kak cerita di desa anu, ada anak mekuranan, ngelah kuni pianak loh doang diri. Pianak ni alih kelihan, madan ni bawang, ani cerikan, madan ni kesuna. Akuran ngoyong kuni di desa, sewai-wai, keginane tuah maburoh kaum. Pianaknya dua entu, matungkasan pisan solahne.
Tan bina cara gumi tekan langit. Solahnya ni bawang ajak ni kesuna. Matungkasan pesan. Tan bina cara yeh mesanding tekan api ni. Ni bawang anak jemat. Duak megain nulungan ramane. Duak masih iya ngeraos. Sing tahen ni madan ngeraos ane jelek-jelek. Jemat melajang raga. Apa-apa ane dah ditugas anak lo. Marengin memene megai di paon. Metanding canang. Sing tahen lep tekan ajah-ajahan agama ni. Melenan pesan ngajak nyamane. Ni kesuna. Ni kesuna duak melok-melok. Males megai. Duak pesan ngai pisuna. Ento mekerana memene setata ngugu pisado ni kesuna. Ane ngorahang ni bawang ngumbang ditukat ngenemin anak truna. Sedek dina anu tugas si ento sujatene ni bawang maresuut ngelesung padi. Laut kaya sambil ngabejon anggon ngalih yeh. Kerana ngugon munyine kesuna. Itu ni bawang lantas tik tiga. Siama aja yeh anget turtundene magedi. Ni bawang laut magedi sambil ngeling siksigan. Di subani ngutang rumah neket kone ye ditukade ketemu aja kedes ceruk cuk kuning. Itu ikedes ceruk cuk kuning kapilase teken undok ni bawang. Ni bawang gotole bange emas-emasan marupa pupuk subeng kalung bungkung gelang muah kain sutra. Sesukat ni bawang ngelah penganggi ane melah-melah bu ke gitu. Ia nongos di rumah dadong ne. Tu sing taen ia mulih ke rumah ramane. Ka cerita jani ni kesuna nepokin embok ne penganggu ane melah-melah. Laut ia metakon. Boleh dijeman penganggu buka gitu memaling. Disubani orang ini teken ni bawang. Itu laut ni kesuna matu kenah ne ane kelewat loba. Adot ngelahang penganggu lan periasan ane bungah buka gelanga embok ne. Kerana ento lantas ni kesuna ngorahin memene nitik ukurane apang kanti babak belur. Disubani katik-tik lantas ia ngeling sengu-sengu ketukade ketemu teken ikedes ceruk cuk kuning. Kua cerita jani i ceruk cuk kuning ngotot ukudane kesuna. Mimi isene sekancan gumatat gumitite. Nak kejumahne ditu lantas gumatat gumitite ento ngencanin ni kesuna kanti ngemasin mati. Nah, timpal-timpal titiangisane sinarengan gitu subuh upah anake mereka setata demen mapis sunu timpal sinah muponin pale karma ane dan rahayu. Ale ulah ale tinemu. Hayu kinardi, hayu pinanggi. Begerang amah kekul. Bebangkong caplok buaya. Lestariang mesatwa kirang langkung titiang nunas sinampur. Om Santi Santi Santi. Tertarik pada dialognya tadi. Iya. Wah, saya mengambil apa? Walaupun saya juga suka sekali dengan cerita satu dari kecil ini. Dia mendengarkan dialog itu ketika dialognya bawang dulu. Iya. Cuma sayang sedikit sekali dialognya ya. Iya. Cuma Dialognya sedikit ya. Coba itu panjang pasti menarik sekali. Oke, episode baru yang ada di rumah itu tadi pembacaan satwa oleh adik kita dari SMP 6 Singaraja. Ini tadi adalah cerita tentang bawang putih dan bawang merah yang sudah diciptakan oleh seseorang, dan di sana mengandung pesan-pesan yang tentunya bernilai moral ya. Nah, ini kan menceritakan karya orang. Kemudian kedepannya diharapkan sekali ini, bagaimana kalau kita membuat satwa sendiri lalu membacakannya sendiri. Nah, itu tantangan
tantangan untuk generasi muda, untuk anak SMP dan juga untuk guru, Bapak Ibu guru. Betul itu betul. Ya. Sebab langka sekali kalau ada lomba satwa, pasti ada teks satwanya itu satwa yang sudah diciptakan oleh pendahulu-pendahulu gitu. Tidak ada kreativitas menciptakan sebuah satwa untuk dibacakan sendiri. Nah, ini juga kembali ke kebijakan ketika adanya lomba-lomba. Panitia lomba semestinya tidak selalu menyediakan satwa-satwa yang diciptakan oleh orang lain gitu. Bagaimana samakan dengan puisi, cipta dan baca puisi gitu. Cipta dan baca satwa. Itu akan mengundang kreativitas anak gitu. Sebab seperti yang saya katakan tadi, walaupun pemerintah telah memahami bahwa sastra itu mampu mengubah perilaku seseorang, tetapi itu sudah sangat diakui bahwa dengan adanya sastra masuk kurikulum, tentunya nantinya akan ada tuntutan lain bagi anak-anak untuk menciptakan sebuah satwa itu sendiri. Dan ini tantangan tersendiri untuk ibu guru dan bapak guru di rumah maupun yang ada di studio. Nah, terkait dengan penciptaan seperti ini, tentunya ada teknik-teknik tertentu yang harus digali biar browsing boleh. Setelah itu dengan mengadakan workshop, mengundang tokoh-tokoh sastrawan yang suka mencipta satwa gitu, untuk mengajarkan bagaimana teknik menciptakan satwa biar bernilai moral sehingga seirama dengan tuntutan sastra masuk kurikulum. Oke, kita apresiasi sekali lagi pembaca satwanya ya. Ya, mungkin Pak Nyoman mau menambahkan, silakan. Baik Pak, kita terkait dengan yang disampaikan juga tentang sastra masuk di kurikulum. Kita di SMP 6 Singaraja sendiri sebenarnya sudah ada ke arah sana. Ya, jadi kita di sekolah tuh kita buat gitu Pak, karena sekarang anak-anak kan senang HP gadget ya. Betul. Tetapi yang sendiri membuat semacam terobosan atau inovasi bagaimana anak-anak memanfaatkan itu ke hal yang positif. Dan kemudian kita buatkan ini Pak, FB literasi. Literasi spensik namanya itu. Kemudian di sana di awalnya kita masukkan semua ciptaan siswa, cerpen sudah ada sebenarnya Pak. Cerpen ini kan yang dibuat oleh anak-anak, puisi dan cerpen dibuat oleh anak-anak. Dan itu karena dia sudah ber-IRCBN, berarti itu sudah lepas dari plagiasi Pak. Sudah lepas ya, karena memang kalau yang mau yang ber-ISBN kan harus ada uji itu, Turnitin itu. Jadi mungkin kalau yang saya pengapain jadi kan tinggal ini aja dulu mengubah menjadi ke bahasa Bali. Jadi mungkin ke guru-guru bahasa Balinya yang membimbing itu dari segi bahasa. Menarik, termasuk juga dengan puisinya. Puisi mereka ini kan sudah, tadi kalau nggak salah sudah ada sekitar 6 buku Pak yang murid sendiri itu. Dan sekarang kita memang punya program khusus literasi digital. Literasi digital dan numerasi digital. Dan ini sudah mungkin pas sekitar minggu-minggu terakhir ini memang penuh dia. Karena memang saya semacam mewajibkan mereka apapun yang terkait dengan numerasi, literasi masukkan di sana. Dan contoh misalnya untuk awal-awal tentang dongeng dulu kan gitu Pak. Dongeng jadi tidak sekedar dia membaca, tapi dia membuat sinopsisnya, ringkasannya. Dan yang paling ini adalah dia menangkap pesan moral apa yang ada di cerita atau dongeng itu. Kemudian sekarang dikembangkan lagi ke yang lain Pak, di numerasi dan itu. Dan ini memang saya lihat perkembangannya bagus sekali karena seperti tadi buku dia kadang-kadang sudah malas baca. Yang penting kita mereka bisa baca, kemudian mereka menulis Pak. Itu setelah itu diunggah gitu. Kalau kita diunggah di semua orang bisa baca. Bukan guru bahasa Balinya saja, bukan guru bahasa Indonesia saja. Saya sendiri di sengi-sengi Pak, ternyata anak-anak kita luar biasa. Terutama di pesan-pesan moral itu. Ternyata saya lihat begini, kalau mereka mengcopy dari temannya pasti sama Pak. Beda-beda dia. Masuk di sinopsisnya.
Jadi mereka mengetik kembali atau entah dia kemudian kalau yang sekarang saya malah suruh ini lagi menulis. Jadi pengembangannya adalah apa yang mereka jawab dia tulis, karena dia sudah membaca dia menulis lagi kemudian mengunggah. Itu salah satu gitu. Di FB literasi spensing. Ya, itu Pak ini. Sebenarnya tujuan apa namanya? Anggotanya lokal di sana. Itu ini bisa dia gitu. Umum dia. Bisa masuk sama. Cuma kalau ada apa namanya postingan yang agak aneh saya hapus. Ya langsung gitu. Saya hapus itu biasa. Biasanya ada melaporkan itu ini udah saya langsung hapus. Iklan itu saya hapus. Oke, terima kasih Pak Nyoman dan Kak Fajar. Begini, apa namanya terkait dengan proses mencipta dan membaca itu sebenarnya hal urgent yang perlu kita lakukan, mengingat minat baca terhadap anak itu sedikit sekali. Minat baca terhadap sedikit. Setelah itu entah dia itu baca buku, entah lewat HP, lewat gadget dan sebagainya itu tidak kelihatan hasilnya seketika ketika kita belajar sains. Tidak. Ketika kita membaca, pesan-pesan itu akan menyusup semacam materi menyusup ke otak. Coba bayangkan tubuh manusia itu kalau diperbesar akan seperti pasir, ada celah-celah di sana. Nilai-nilai itu akan mungkin merasuk ke sana ke celah kekosongan itu gitu. Nah itu yang perlu penting, bahwa kita tidak perlu mencari hasil instan. Lewat proses membaca mungkin kelihatan sepele membaca begini, tapi yang di dalam diri anak itu siapa tahu daya pemahamannya kan berbeda-beda. Dia akan ingat, oh ternyata ada pesan seperti ini ketika berbuat, lalu ingat ceritanya seperti itu, misalkan oh tidak boleh ada cerita seperti ini mengatakan seperti ini. Itu yang diharapkan sebenarnya dari kurikulum sastra masuk kurikulum, menciptakan sebuah generasi muda yang bebas kekerasan, yang berlandaskan moral itu. Oke, selanjutnya kita akan berbincang dengan Ibu Guru Bahasa Indonesia. Oke, boleh perkenalkan diri dulu Ibu. Pindah ya. Oke. Biar kelihatan di Bisa perkenalkan diri dulu Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih kesempatannya pada sore hari ini dari BT Radio Barong. Perkenalkan, nama saya Kadek Lisna Dewi Saraswati. Saya kebetulan guru mapel Bahasa Indonesia. Sudah lama di sana, Bu? Untuk saya masih guru honor. Masih guru honor. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Ya, Baru 2 tahun. Sudah ada. Sudah lama. Oke, Bu. Oke, ini berapa siswa yang dikirim terkait dengan Bahasa Indonesia ini, Bu? Bahasa Indonesia. Posisi 2. Terus apa lagi ada? Dia Yang mana cerpen? Oke, sebentar cerpennya ya. Oke. Begini Bu. Memang kalau orang yang sering banyak cerita tuh otaknya main, komunikasi itulah yang diharapkan gitu. Responsif dia. Oke, kalau mati responsif. Enggak gugup ya. Oke. Kita santai ya, walaupun kita live itu kita santai biar kita tegang situasinya. Begini Bu, apa upaya-upaya Ibu untuk menjabarkan visi misi berprestasi sesuai dengan titik takarannya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 6 Singaraja? Iya. Upayanya untuk pembelajaran bahasa Indonesia, mungkin pertama saya sangat terima kasih punya Bapak Kepala Sekolah yang sangat energik, kemudian berikan wadah. Jadi apapun siswa memiliki kreativitas, memiliki prestasi itu diberikan wadah dari sekolah. Kemudian pada saat pelajaran bahasa Indonesia, mungkin gini Pak ya, bahasa Indonesia kan siswa kurang menggemari. Bahkan pada saat melihat buku pelajaran bahasa Indonesia sudah mulai mengantuk siswanya. Nah, upaya dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi saya, mungkin saya memberikan pembelajaran dengan cara media pembelajaran diganti dengan e-breaking adanya. Jadi biar siswa itu tidak bosan dalam pelajaran bahasa Indonesia, apalagi suruh membaca. Siswa kan ya untuk membaca mungkin minatnya sedikit. Jadi saya memberikan media dengan cara e-breaking ditambahkan, dikolaborasikan dengan materi-materi yang ada dalam bahasa Indonesia.
bagaimana Ibu menjaring bibit-bibit siswa berprestasi dan langkah-langkah pembinaan selanjutnya untuk menciptakan dia itu terus mempertahankan prestasinya? Dengan menjaring, melihat siswa pada saat apalagi di bahasa Indonesia kan ada tentang materi puisi. Mungkin pada saat materi diberikan, paparkan, jadi saya melihat siswa yang memang suka berbicara, terutama berbicara dulu. Berbicara, saya melihat bahwa siswa ini suka berbicara, saya akan coba apakah dia bisa menulis atau menciptakan puisi seperti itu. Nah, dari siswa menciptakan puisi, mungkin saya akan membuat kelompok-kelompok dulu. Yang kalau memang penggemar, ada siswa yang memang menggemari membaca, ada siswa yang menulis saja suka. Bahkan ada siswa yang menulis cerpen khusus, tapi membaca juga dibenarkan. Jadi saya melihat itu, dengan cara itu mungkin akan dibuatkan kelompok-kelompok untuk belajar menulis puisi seperti itu. Ada teknik-teknik tertentu nggak Ibu terapkan dalam proses, misalkan dalam penciptaan puisi, mungkin dalam pembelajaran atau mungkin dalam ekstra, mungkin ada teknik-teknik tertentu nggak digunakan untuk mendorong siswa biar mampu mencipta? Karena saya tidak terlalu mendalami ke sastra, mungkin saya akan mengikuti sastra tersebut. Tekniknya itu dengan cara mengajak siswa berobservasi di luar kelas. Jadi bagaimana siswa nanti melihat di lingkungan sekitar, bisa mendalami keadaan lingkungan. Nah, baru kemudian dituangkanlah melalui tulisan. Lewat kelas berarti ya. Oke. Tadi dikatakan bahwa Pak Nyoman Sudiana ini inovatif. Ada ya. Energik. Memang saya akui, jujur saya akui ini, walaupun kalau itu bukan karena dia ada di sini. Dulu ada anak didik saya yang lolos kurasi Kelungkung dalam puisi itu. Sampai beliau sendiri yang ngantar ke Kelungkung. Dan kita mengundang SMP 6 dua kalinya beliau hadir. Ini memang tipe-tipe pemimpin kan beda-beda, tapi tipe pemimpin inilah yang diperlukan. Kita mendampingi, memotivasi dan sebagainya. Dan ternyata dia tidak berubah gitu. Sudah sekian tahun di SMP 2 begitu cara perlakuan terhadap guru dan siswa. Ternyata pindah ke SMP 6 masih tetap seperti itu. Ini berarti memang oke gitu masalahnya. Oke, berikutnya kita akan mungkin tambahan. Kita bahan. Itu mungkin karena grogi, padahal sudah dilakukan sebenarnya. Kita dalam event-event tertentu Pak, ada semacam lomba. Lomba menulis puisi, lomba poster, lomba itu kemudian untuk dalam artian anak-anak mungkin supaya tidak kemana-mana, salah satu kan tema Pak. Tema ya. Tema misalnya apa tentang sekarang, tentang guru, tentang sekolah, itu intinya. Jadi semacam kita buatkan lomba-lomba itu, kemudian seperti puisi misalnya, buatkan tentang lomba-lomba puisi, dan itu biasanya diisi dalam kegiatan-kegiatan misalnya tengah semester, dalam kaitan ulang tahun sekolah yang seperti itu. Jadi itu salah satu upaya-upaya kita. Untuk mereka supaya bisa berimajinasi, entah melalui puisi, entah melalui kisah, entah melalui poster, itu tambahan. Mungkin saya berikan tips sedikit ya. Untuk cipta puisi dulu, untuk cipta puisi itu tidak perlu nenek yang ribet-ribet. Cukup tahu apa yang akan ditulis, misalkan pantai, misalkan. Kumpulkan semua kosakata tentang pantai, misalkan pasir, air laut, nelayan, bendera, angin, ombak. Pengunjungnya enggak? Bisa. Warungnya, pedagangnya, makanannya, mereka itu pasti ke pantai nyari dagang. Iya betul. Tibat pantai. Itu dikumpulkan semua, baru diramu dia menjadi sebuah bahasa yang puitis. Misalkan ombak itu menyembah-nyembahku dan meratap di kakiku. Ombak menyembah-nyembah dan meratap di kakiku, duduk di pantai, ombak yang menghampiri. Terbayangkan seperti itu. Dosaku ingin kukubur dalam pasir itu.
dosaku ingin kubur dalam-dalam di dalam pasir itu. Atau mungkin gini, di dalam pasir itu ku cari jejak-jejak cintaku. Ya seperti itu. Ini kan juara nasional, juri nasional juga kan. Itu teknik-teknik kecil. Misalkan ketrunian tuh misalkan. Kumpulkan kosakata tentang ketrunian dari atas tuh misalkan ada jalan berkelok, ada batu cadas, ada perahu, ada danau, lalu masuk ke ketrunian, ada mayat yang harum, ada pohon banyan. Beringin ya. Bukan banyan. Pohon banyan yang harum itu. Lalu ada ancak saji. Nah, setelah terkumpul itu baru bukan buatkan dulu. Melihat situasi itu Anda sedih atau senang? Kalau terharu, rangkum menjadi puisi yang terharu. Kalau senang, rangkum menjadi puisi yang menegangkan. Kalau menegangkan, silakan yang menegangkan. Perbanyak kosakata itu. Lalu yang terakhir, jika Anda menemui kendala dalam meramu itu, kuncinya literasi. Baca sumber-sumber sastra yang berkualitas. Dan satu yang saya pakai rujukan adalah Sastra Kompas. Mungkin cari di FB atau di Google, puisi-puisi Kompas. Ada di sana, dari tahun ke tahun ada. Cari yang Mansur S. Banyak semua, ada nama-namanya itu yang pernah mengirim karya ke Kompas. Kompas adalah panutan lahirnya puisi-puisi di Indonesia. Ini orang-orang atas, orang-orang elit semua yang mengisi itu. Dan banyak baca itu, maka akan tersusun, oh begitu menulis puisi ada pendahuluan, ada isi, penutup, sama seperti karya fiksi, karya non fiksi. Ada pendahuluannya bagaimana, isinya bagaimana, penutupnya bagaimana. Lalu bentuknya akan saya buat seperti apa, ada itu. Oke, itu dulu masukan-masukan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita yang ada di rumah dan di studio. Berikut kita akan mendengarkan pembacaan cerpen dari adik kita dari SMP Negeri 6 Singaraja. Silakan Kak Fajar, diiringi dengan musik. Baik, perkenalkan nama saya adalah Made Granetia Sencilova Adijaya, bisa dipanggil Lova. Cerita ini saya pilih dari kumpulan cerpen di online dan disesuaikan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 dan untuk meneladani semangat patriotisme para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Sebatang lilin di jendela. Pada suatu pagi yang cerah di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Adi. Adi adalah seorang anak yang ceria, penuh semangat, dan memiliki impian besar. Adi bercita-cita untuk menjadi seorang pahlawan pada suatu hari nanti. Setiap tahun, pada tanggal 17 Agustus, seluruh masyarakat di Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat serta meriah. Adi selalu merayakan hari itu dengan penuh semangat dengan keluarganya. Ia merasa bahwa hari itu tidak boleh dilewatkan untuk dirayakan, mengingat 17 Agustus merupakan hari yang penting bagi sejarah kelahiran NKRI. Setiap tahun, Adi mendengar kabar bahwa desanya akan mengadakan sebuah lomba untuk merayakan 17 Agustus. Semua warga di desa diundang untuk berpartisipasi dengan menghias rumah-rumah mereka dengan bendera merah putih, menyanyikan lagu nasional, dan ikut meramaikan lomba-lomba pada 17 Agustus nanti. Adi yang mendengar itu sangat antusias untuk ikut serta, dan ia ingin membuat sebuah perbedaan dalam perayaan tersebut. Meskipun ia hanya seorang anak kecil, tetapi ia memiliki ide yang besar.
Ia meminta izin kepada orang tuanya untuk meminjam uang agar bisa membeli sebatang lilin besar. Adi merencanakan untuk meletakkan lilin tersebut di jendela kamarnya dan menjaganya agar tetap menyala sepanjang malam sebagai tanda penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia ingin lilin tersebut menjadi sebuah simbol keberanian dan semangat perjuangan yang selalu terus menyala di hati setiap warga Indonesia. Ketika malam tiba, Adi duduk di depan jendela kamarnya sambil memandangi lilin yang menyala cerah. Ia merenungkan pengorbanan para pahlawan dan bagaimana mereka berjuang tanpa kenal lelah demi kemerdekaan negara ini. Sembari meniupkan angin pelan pada lilin tersebut, Adi berdoa agar semangat perjuangan dalam memperebutkan hak kemerdekaan Indonesia itu tetap hidup dan terus menginspirasi generasi muda dalam menggapai sebuah impian ataupun cita-cita. Ketika malam berakhir, Adi merasa begitu bangga. Meskipun ia hanya seorang anak kecil, ia telah memberikan penghormatan kepada pahlawan dengan cara yang sederhana namun berarti. Semangat dan keberaniannya dalam menjaga lilin di jendela kamarnya telah memancarkan cahaya harapan dan patriotisme kepada seluruh desa. Cerita Adi dan sebatang lilin jendela menjadi inspirasi bagi semua orang di desanya. Mereka menyadari bahwa kita semua tak peduli seberapa kecilnya peran kita, memiliki kemampuan untuk menjadi pahlawan dalam cara yang berbeda-beda. Pada hari kemerdekaan, yaitu 17 Agustus setiap tahunnya, mereka terus mengenang semangat Adi yang menyala seperti lilin, mengingatkan mereka akan pentingnya mempertahankan kemerdekaan dan menghormati para pahlawan yang telah berjuang demi Indonesia. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Om Santi 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 Om. Dengan adik siapa ya? Lova. Lova, apa pesan-pesan dalam cerita itu? Pesan moralnya, saya berharap bahwa generasi muda seperti kita memiliki sebuah semangat untuk menggapai sebuah cita-cita dan impian. Sama seperti pahlawan kita yang telah gugur, mereka kan memiliki sebuah impian ya untuk agar bisa merdeka negara kita dan bebas dari segala penjajahan. Kalau sekarang kan bukan penjajahan Romusa, bukan seperti itu, tapi penjajahan era globalisasi seperti itu. Oke. Ini kelihatan. Penjajahan globalisasi, wah luar biasa. Ini persiapkan untuk lomba debat ini. Banyak punya potensi tuh lomba debat ini. Oke. Kan saya bareng di rumah, guru-guru bahasa Indonesia dan sebagainya, dan yang dari studio. Sebenarnya yang tergolong cerpen itu adalah cerita pendek yang panjangnya, ingat panjangnya 10.000 kata. 5 sampai maksimal 12. Enggak, 12 kertas HPS. Oh, 12. Tembak kertas HPS. Itu yang disebut cerpen. Lalu ketika pembelajaran di SMP ada cerpen, ketika siswa tidak bisa menulis cerpen, arahkan dia ke cerita mini, di mana dalam setiap alurnya mulai dari penyituasian sampai akhir cerita itu dijadikan 1 lembar atau 2 lembar, 1 atau 2 lembar. Itu namanya cerita mini. Itu yang diharapkan dari pembelajaran bahasa Indonesia di khususnya cerpen. Sebab ketika panjangnya antara 6 sampai 12, siswa SMP masih kesulitan mencari alurnya, lalu mencari dialog-dialognya. Arahkan dia ke cerita mini dulu. Setelah dia mahir di cerita mini, baru ke cerita pendek. Oke, sebelum lebih lanjut Kak Fajar, kita hibur dulu 2 lagu.
Ku tenggelam dalam sendu, waktu pun enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin kulihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu, dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Kini ku ingin hentikan waktu bila kau berada di dekatku. Bunga cinta bermekaran dalam jiwaku, kan ku petik satu untukmu, dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Ku percayakan seluruh hatiku padamu, kasihku, satu janjiku, kaulah yang terakhir bagiku. Oh, oh, oh. Dan kau hadir merubah segalanya jadi lebih indah. Kau bawa cintaku membuatku utuh berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku, yang terbaik untukku. Yen momone tutin, yen lo bening rangsukin, sinah sideng woge. Kenah imanusa mirip kadirasa, dot ngelangkungin betara. Apane adotin, apane kitanin, tapang sideng isini. Secara tanpa tebak
kole yen dot lakar sugi yen dot apang rire jeje jalan ni beli pusing je memaksa jeje mari kosa yen ningkal ngali merte momon tu raksasa boye je manusia ninggalah pangerasa yen laksana ane corah sinah tu sing lakar napokin melah sejaban ninggal ulung kekawan yen metingkah ane melah sinah melah masih lakar kepanggih kembang niki lan angin sesuluh momo lobe anto bikas raksasa momo lobe boya bikas manusia sujati sing pelih yen ira gengalih ngalih pang mepi kole yen dot lakar sugih yen dot apang rire jeje jalan ni beli pusing je memaksa jeje mari kosa yen ningkal ngali merte momon tu raksasa boye je manusia ninggalah pangerasa yen
Yuk gabung dengan kita. Ayo Labarong. ramaikan dan dengarkan kita Sastra Labarong setiap hari Jumat jam 4 sore. Anda Sastra itu memanusiakan manusia. Kita Sastra Labarong ini ruang untuk ekspresi dan ruang untuk mengapresiasi karya-karya melalui seni baca puisi, cerpen maupun prosa. Dengan begitu kita akan bisa membangun ekosistem literasi melalui radio. Ketika suasana menjadi keruh, puisi membasuh. Kita Sastra Labarong. 102 FM masih bersama kamu di sore hari ini di Kita Sastra 36. Yang kali ini hadir di kita adalah anak-anak SMP Negeri 6 Singaraja bersama Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Dan masih dengan Edi Arudi. Silakan Kak Edi. Dan di studio ini acara selingan prestasi di SMP Negeri 6 Singaraja ya. Siapa yang mau mempresentasikan presentasi untuk plastiknya? Oke, silakan. Perkenalkan Tiang Ide Bagus pada Brakamenuh. Saya dari SMP Negeri 6. Saya di sini menjelaskan tentang prestasi yang sudah diraih di SMP Negeri 6 Singaraja. Contohnya adalah yang sudah di depan kamera ini. Sini adalah hasil karya dari Tiang sendiri dan juga kelompok Tiang berlima. Mungkin saya akan sebutan satu-satu. Dwi Ratna, Dita, sama Tasya, sama Serin. Saya mengikuti lomba saat itu di SMA Negeri 2 Tijakula. Di sana kami mengikuti lomba lomba wajah plastik. Lomba wajah plastik ini bisa dibilang rumit dan juga agak susah karena bisa dibilang wajah plastik ini menggunakan dua metode. Satu teknik metode memotong dan juga metode menempel. Ada cara memilah sampah yang tentunya yang bagus, plastik yang bagus, yang bersih dan juga tulisannya yang masih bisa dibaca. Jadi gambar wajah plastik ini saya selesaikan bersama tim. Ada kalau nggak salah waktunya sekitar 3,5 jam. Dan itu bisa dibilang sangat cepat ya. Karena saat saya dulu di SMP 6 dilakukannya acara P5. Di situ kami menyelesaikan wajah plastik itu sekitar 2 hari atau bahkan sampai 3 hari. Dan ini tentunya tantangan bagi kita. Karena kita di awal itu diajarinya cuma sampai 2 hari. Mungkin di hari pertama cuma sampai setengah, mulai mendesain. Setelah mendesain langsung dicetak, langsung kita nempel setengah. Hari berikutnya baru kita selesaikan finishing. Selesaikan berarti 2 hari. Itu dikeprek jadi 3,5 jam. Iya. Makanya kita agak bingung. Kalau ayam geprek itu masih lebih gini. Saya agak bingung saat itu bersama tim. Dan saya juga saat itu saya berlatih di perpustakaan. Kami berlima berbincang-bincang, kayaknya kita nggak bisa nih 3 jam gitu. Dan tiba-tiba teman-teman semua dan para guru, Pak Kepala Sekolah juga mendukung. Jalani aja dulu. Kita belum tahu waktu ke depan. Dan saya pun ini motivasi luar biasa kan? Berpikir saya, gitu loh. Belum tentu kita bisa kalah gitu. Kita masih bisa gitu. Belum tentu kita kalah bisa kalah. Ya. Dan faktanya mampu mengalahkan SMA dan juga mahasiswa ya. Dan juga saya berpikir saat itu saya nggak mikir juaranya, yang penting pengalaman gitu. Karena saya ini baru pertama kali masuk lomba provinsi, 3 provinsi, dan saya sangat menanti lomba ini gitu. Dan saya yang sangat dinanti. Iya, sangat dinanti-nantikan. Dan berhasil. Ini bukan juara, tapi bikin juari. Iya. Setelah itu saya mulai latihan. Saat pertama latihan itu, ini cuma 1 kali latihan. Bahkan nggak 1 hari, cuma setengah hari. Dan lanjut malamnya. Saat malamnya saya technical meeting sama Pak Suke sama berlima.
Saat itu saya ceritakan sedikit pengalaman saya. Silakan. Saya saat itu sambil menonton laga Indonesia final, Pak. Final melawan Thailand saat itu. Saya ceplas-ceplos ngomongnya, Pak ya. Ngomongnya saat itu ke bapaknya, Pak, Indonesia menang, kita menang, Pak. saya dapat ngomong gitu. Dan Pak Suke langsung ketawa aja. Dan dibilang saya, oh iya Gus, doa aja gitu. Setelah itu ada kucing, Pak, kucing masuk ke dalam rumah, langsung lompat di paha saya, tidur di paha saya. Memang kucingmu? Enggak, kucing luar ya. Dia makanya langsung duduk Ini tidur. kuda alam ini. Ya karena tidur ya saya lus-lus saya. Lus-lus. Dan akhirnya benar tebakan saya menang. Menang gini ya Indonesianya. Setelah itu saya berpikir kok bisa gitu. Setelah itu saya balik ke kamar tidur, saya mimpi lagi. Ketemu sama guru, salah satu guru di SMP 6, dia bilang, Gus, selamat ya juaranya. Dan saya mikir, itu mimpi juara padahal belum juara. Iya, padahal belum juara gitu. Makanya saya mikir, lah kok bisa juara gitu. Jahil itu. Setelah itu besoknya saya mulai lomba. Mulai lomba itu udah mulai pikiran, mulai tenaga semua keluar sampai wah semua udah kayak air terjun, seperti air terjun keringatnya, Pak. Sebenarnya udah panas gitu. Setelah selesai, saya berpikiran sama Pak Suke dapat dia ngomong, Gus, kayak tebakan Bapak 3-1 Gus itu. Apa tuh Pak, juara 3 kayaknya gitu. Oh iya nggak apa-apa Pak, yang penting kita dapat pengalaman gitu. Saya ngomong gitu. Setelah ke depan, dan ternyata saya dapat juara 1 umum Pak. Itu saya, iya, juara 1 umum. Ya, ini apresiasi. Itu saya kaget sekali saat itu, dan langsung, ya saya letih. Saya tuh kayak terbayarkan saat itu juga Pak. Dan saya sangat senang, terutama juga Pak Kepsek juga saat itu. Berapa dikasih uang Pak? Hadiah aja. Hadiahnya udah saya sendirian. Kalau boleh spoiler merah-merah. Oke, tadi saya lihat jam terus, waktunya udah mepet. Waktu maunya saya cut, tapi gaya berceritanya bagus. Gaya berceritanya bagus. Makanya saya biarkan dia mengalir gitu. Ini satu metode sebenarnya ya. Biarkan dia itu bercerita dan lalu poles-poles sedikit, jadikan cerita, ketik itu. Ada cerpen ada. Ada sedikit jadi cermin. Ini kan. Betul. Ini sudah bermain majas tadi, kayak air terjun gitu. Ini potensi terpendam. Oke, yang perlu digali lagi bukan saja di bidang seni menempel kertas sampah, tapi juga di seni sastra gitu. Ini tujuannya ya. Kenapa saya tidak mengkat tadi, saya biarkan dia mengalir, biar curahkan semua. Ini suatu kebanggaan sebenarnya ya, sebab saya dengar lomba ini bukan hanya untuk kalangan SMP, tapi juga untuk SMA, SMK dan mahasiswa. Dan SMP Negeri 6 juara umum 1. Tepuk tangan dulu untuk Oke. Masih ada beberapa waktu yang tersisa. Kita akan langsung bacakan sebuah puisi yang dibacakan oleh siapa? Baik, terima kasih untuk waktunya. Hari ini saya akan membacakan sebuah puisi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nirastri Kapat Taksakaru, biasa dipanggil Kapat atau Rastri. Baik, jadi puisi yang saya bacakan hari ini berjudul Sajak Raja Wali, buah karya W.S. Rendra. Sebuah sangkar besi tak bisa mengubah seekor Raja Wali menjadi seekor burung nuri. Raja Wali adalah pacar langit, dan di dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menang. Langit
tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan. Tanpa Sukma, 7 langit, 7 Raja Wali, 7 cakrawala, 7 pengembara. Raja Wali terbang tinggi, memasuki sepi, memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi, duduk bertapa, mengolah hidupnya. Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kemantapan hati Raja Wali, mata kita hanya melihat fata morgana. Raja Wali terbang tinggi, membela langit dengan setia, dan dia akan mematuk kedua matamu. Wahai kamu, pencemar langit yang durhaka! Baik, terima kasih Om Santi-Santi. Oke, lanjutnya pembaca puisi kedua, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Loputu Dewidiantari. Saya siswa dari SMP Negeri 6 Singaraja. Baik, di sini saya akan membaca puisi dengan judul Tinta Kehidupan. Tinta Kehidupan, karya Loputu Dewidiantari. Sunyi, gersang, redup, itulah diriku. 11 tahun sudah aku menimbang ilmu dengan rasa pilu. Diriku ini hanya insan biasa yang masih kaku dalam mencarimu. Aku harus bangkit, bangkit dan bangkit demi sebuah kemenang sejati. 13 tahun sudah aku bersamamu. Entah apa, aku begitu akrab dengan tinta, hingga tanganku berkata, kita seperti saudara. Di sini bukan masalah gelar ataupun pangkat, namun masalah jati diri, bukan untuk menjadi pahlawan. Bukan! Cukup menjadi sebuah acuan dalam kehidupan. Di negeri ini, aku menuntut ilmu, mencari hal baru dalam sebuah titik temu. Tinta yang kubawa bersama setumpuk kertas menjadi saksi bisu antara perjalananku mencari nilai sempurna untuk meraih cita-cita. Tak cukup dengan membaca, menulis, dan tak bersandiwara untuk jadi perwira. Jangan coba kau meminta tinta, sedangkan pena pun tak kau berikan. Bagaikan karya tanpa tinta, tak ada gunanya orang jika tidak berkarya. Terima kasih. Oke, tak terasa 2 jam sudah kita bersama di Gita Sastra episode 36. Mungkin
sebelum selesai, sebelum penutupan, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah untuk Saudara Barong di rumah, atau mungkin kepada anak didiknya di SMP Negeri 6 Singaraja. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Seperti yang sampaikan tadi, kami di keluarga besar SMP Negeri 6 Singaraja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini sudah memberikan ruang untuk anak-anak kami nih, terutama di bidang sastra, dan ini untuk anak-anak semua di SMP Negeri 6 Singaraja dimanapun berada. Jadi kembangkan bakat kalian. Kalau yang maju di bidang sastra mungkin di acara berikutnya bisa kita kalau diberi kesempatan ya Pak. Ya, pasti akan memberi kesempatan ini. Nanti bisa tampil di Radio Barong untuk mengekspresikan kreativitas anak-anak. Dan itu, dan anak-anak nih teruslah berkreasi ya, teruslah melakukan hal-hal yang positif. Tadi semua sebenarnya bisa disastrakan Pak ya. Iya, semua. Jadi mungkin tinggal itu. Dan terima kasih juga Pak Edi ini tadi sudah dapat ilmu yang banyak ini tentang membuat puisi. Ini sayangnya saya sudah tua nih Pak. Tidak ada batasan untuk buat puisi. Baru dikasih ilmunya itu. Tidak dulu waktu aja saya. Tidak ada batasan untuk membuat puisi kan Pak. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Pak Sri dan Pak Niar juga teman saya. Oke, itu aja yang kita punya Pak ya. Oke, Saudara Barong di rumah, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar SMP Negeri 6 Singaraja, dan kita menunggu kedatangannya lagi di episode berikutnya. Oke Kak Fajar, kita akhiri dulu dengan penutupan. Silakan. Demikian tadi Kita Sastra 36 dari SMP Negeri